Hadirin hadirat rahimakumullah, mari bersama-sama kita angkat tangan kita semuanya, kita baca daripada doa ratib lil Imam Bil Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas. Yakinkan dengan pembacaan ratib kita ini malam, mudah-mudahan apa-apa yang menjadi hajat kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa la ta'bil wajibat alayya wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afini amma wika bimajida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnaita ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita بعد رضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وعندها خيرا. اللهم إنا نستعبدك ونستغفرك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإياذك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغد وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بالتقوى والاستقامة. اللهم اهدنا بالتقوى والاستقامة. اللهم اهدنا بالتقوى والاستقامة واعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمال. إنك سميع الدعاء يا الله. إنك سميع الدعاء يا رحمن. إنك سميع الدعاء يا رحيم. إنك سميع الدعاء يا الله يا رحمن يا رحيم. Lihat hajat masing-masing di dalam hati. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. المسلمين يا أرحم الراحمين.
izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum. Qala Imam Yusuf, Syekh Yusuf bin Ismail Al-Bahani, nafa'anallah bi'umri fid darain amin ya rabbal alamin. Ila anqal wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajas thaniyatain idza takallama ri'a kan nur yakhruju min baini thanaya wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsana al-bashara qadama. وعن ميمونة بنت كردام قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نسيت طول إصبع قدم السبابة على سائر أصابعه. رواه الإمام أحمد وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم في ساقيه حموشة. ومعنى الحموشة الدقة وهي محمودة في الساقين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي كأنما يتقلع من صخر وينحدر من صبب يخطو تكفيا ويمشي الهوين بغير تبختر. ومعنى الهوين تقارب الخطى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى مجتمعا أي قوي الأعضاء غير مسترخٍ في المشي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى لم يلتفت. وكان صلى الله عليه وسلم لا يلتفت وراءه إذا مشى. وكان رب ما تعلق رداؤه بالشجر فلا يلتفت حتى يرفعه عليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما يتوكأ. وكان صلى الله عليه وسلم يمشي مشيا يعرف فيه أنه ليس بعاجز ولا كسلان. وكان صلى الله عليه وسلم لا يطأ عقبه رجلان قط. إن كانوا ثلاثة مشى بينهم وإن كانوا جماعة قدم بعضهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azim wa majid wa syarif ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Faqala alaihi salatu wassalam faman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Faqala aidan talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun habibun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah di malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Allah Ta'ala izinkan kembali
untuk kita sama-sama bisa hadir, duduk kumpul di dalam majlis yang penuh dengan kemuliaan ini dalam keadaan sehat walafiat, yang mudah-mudahan dengan berkah kemuliaan kumpul kita pada malam hari ini dengan kemuliaan pembacaan Ratib Al-Aqtas, mudah-mudahan menjadi asbab turun rahmat, taufik, hidayah dari Allah untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada pelajaran kita di dalam kitab Wasailil Wusul ila Sama'il Rasul fi Jamali Suratihi sallallahu alaihi wasallam, tentang menceritakan daripada bentuk rupa yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan dengan kita mengenal yang mulia Nabi Muhammad, tidak lain hal yang demikian adalah cara untuk kita biar bisa lebih cinta lagi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka la tajzi nabiyaka yang fatah walau ji'tahu sa'yan 'alal aini sa'irih. Kalau untuk membalas dari setiap jasa-jasa, perjuangan dan pengorbanan Nabi Muhammad, kita nggak bakal bisa. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya daripada pengorbanan yang mulia Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Seorang pemimpin yang memiliki kecintaan menggebu-gebu melebihi daripada kecintaan seorang ibu terhadap anak-anaknya, yaitu Nabi Muhammad. Bahkan cita-cita terluhur yang mulia Nabi Muhammad, ketika Allah Ta'ala katakan walau sawfa yu'tika rabbuka fataradha, apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad maka Allah akan berikan sampai Nabi Muhammad puas dengan keinginannya. Nggak ada yang diinginkan oleh Nabi Muhammad kecuali Nabi Muhammad hanya meminta satu, ya Rabb ma'aradha lau ahada ummati finnar. Ya Allah, saya nggak bakal puas sebelum seluruh umat saya berada di dalam syurga. Ini cita-cita terluhur. Senangnya Nabi Muhammad pengen ngajak umatnya biar juga ikut senang. Padahal nggak ada kerugian sama sekali kalau seandainya Nabi Muhammad masuk ke dalam syurga tanpa membawa umatnya. Sebab daripada cinta yang mulia Nabi Muhammad yang begitu dahsyat, cinta yang mulia Nabi Muhammad yang begitu menggebu-gebu kepada kita, sampai Nabi Muhammad pun menginginkan masuk syurga bersama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya rugi banget kalau seandainya ada umat Nabi biar ngaku cinta ame Nabi, masuk syurga nggak ada cita-cita biar bisa ketemu sama Nabi, itu orang rugi banget. Nggak ada kenikmatan yang paling memuncak di dalam syurga. Yang pertama, kita bisa melihat tentang kemuliaan Allah. Jadi ntar di syurga ada satu pasar namanya Syukul Jum'ah, pasar Jumat. Nah di hari Jumat itu di dalam syurga, antara kita yang pernah kenal di bumi, orang tua misalnya ntar misah syurganya sama anaknya, atau suami istri nggak bareng di syurga bersama-sama mereka, ntar di hari Jumat itu kita bisa reunian. Yang biasa ngeriung duduk di majlis Al-Munawir baca sholawat, ntar di dalam syurga kita bakal ketemu lagi. Amin. Itu namanya pasar Jumat. Di hari Jumat kita bisa reunian dengan orang-orang yang kita kenal waktu pas hidup di dunia. Tapi yang masuk neraka nggak bisa ada tuh kita buat reunian ketemu, karena di syurga ntar bikin kehidupan masing-masing. Kita walaupun suami istri di syurga belum tentu bisa kumpul bareng-bareng lagi. Anak sama orang tua belum tentu bisa kumpul bareng-bareng lagi. Tetangga sama tetangga belum tentu syurganya satu level. Nah, makanya Allah Ta'ala hadiahkan namanya di hari Jumat itu tempat kita buat reuni, ketemuan, janjian. Ntar di hari Jumat tersebut ketika kita udah puas melepas rindu, bernostalgia dengan orang-orang yang pernah kita kenal di dunia, di situ Allah tampakkan wujud kebesarannya, dan semua orang
terkesima ketika menatap wujud kebesaran daripada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada lagi kita nanti di syurga ada umat-umat yang walaupun dia masuk ke dalam syurga, tapi dia nggak ketemu sama Nabi Muhammad. Itu orang yang rugi banget di dalam syurga. Jadi tempat syurga itu tempat penyesalan. Orang masuk ke syurga yang pertama dia nyesel, ya Allah, coba kalau di dunia saya lebih giat lagi ibadahnya, mungkin saya bisa ada di syurga yang atas saya. Udah ada di syurga yang tingkatan kedua, ya Allah, coba saya bisa lebih giat lagi ibadah, mungkin saya bisa ada di syurga tingkatan ketiga. Sampai tingkat syurga yang ke-8, yaitu syurga Firdaus. Untuk siapa syurga Firdaus? Ulaika ma'an amallaha alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wa sholihin. Yang pertama, syurga Firdaus diciptakan oleh Allah untuk para anbiya, para mursalin. Para nabi ada 124.000. Para rasul ada 313. Semuanya mereka masuk ke dalam syurga Firdaus. Kemudian untuk syiddiqin, orang-orang yang jujur, yang mendapat gelar sidik, yang jarang banget kebohong, yang nggak pernah bersiasat, yang hidupnya polos, lempeng dan lain sebagainya, mereka juga akan masuk ke dalam syurga Firdaus. Cuman jarang banget orang yang mendapatkan gelar as-siddiq. Yang baru ketahuan kita tahu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sampai seperti itu tuh. Kemudian syuhada, orang yang masuk ke dalam syurga Firdaus, orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente dari rumah jalan ke Majlis Al-Munawwir, tahu-tahu di tengah jalan kelindes ame truk. Oh, itu baru mati syahid tuh. Karena lagi dalam keadaan menuntut ilmu, pengen mati syahid. Mudah-mudahan pulang tabrak. Ya Allah, orang yang mati di jalan Allah. Dan juga salihin, orang-orang yang dimasukkan ke dalam syurga Firdaus adalah orang-orang yang saleh. Mereka akan diperkenankan oleh Allah satu tempat bersama para anbiya, satu gedung bersama para rasul, dan terkhusus mereka akan kumpul bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang soleh, orang-orang, para ulama-ulama, mutakaddimin, mutaakhirin, ulama khalaf, ulama salaf, ibadah mereka bukan untuk syurga dan neraka. Karena untuk mereka nggak ada kenikmatan di dalam syurga kalau seandainya mereka nggak kumpul bareng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti mereka apa? Berharap masuk ke dalam syurga Firdaus. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, fil jannati ma syagani min wafiha illa ligaunil habibi fiha khayyama. Yang menyebabkan aku pengen berada di dalam syurga bukan karena kemewahan dan kenikmatan dari apa-apa yang ada di dalamnya. Enggak. Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi enggak tertarik dengan semua kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah dari apa-apa yang ada di dalam syurga. Akan tetapi yang menyebabkan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi kepengen masuk syurga karena di dalam syurga ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi? Beliau bukan cuma ulama, bukan cuma orang alim, tapi beliau juga orang yang zuhud. Setiap hari ketemu Nabi Muhammad. Kemudian juga beliau saking cintanya sama Nabi Muhammad, ini beliau matanya buta, nggak bisa ngelihat. Saking cintanya sama Nabi Muhammad, tiap hari nangis karena kangen sama Nabi Muhammad. Saking seringnya nangis, ini air mata hilang berganti dengan darah. Darahnya habis sampai keluar nanah. Dan salah satu daripada bukti beliau selalu merindukan daripada Rasulullah, akhir hayatnya sampai berbekas tetesan air mata di pipinya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi.
beliau pengen bareng-bareng sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nanemin cita-cita yang begitu luar biasa, kepengen biar semua umatnya ada di dalam surga. Mulai detik ini kita pasang cita-cita, semua kebaikan-kebaikan yang kita jalankan, mudah-mudahan untuk modal kelak di hari kiamat kita bisa kumpul bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, juga menceritakan daripada fisik tubuh yang mulia Nabi Muhammad. Kita udah tahu semuanya. Wa kana Nabi ahsanan nas. Rasulullah paling sempurnanya makhluk, paling cakepnya manusia. Nggak ada yang bisa menandingi Nabi Muhammad. Makanya rugi banget kalau ada umat Nabi dia nggak nanamin cinta sama Nabi. Rugi banget kalau ada umat Nabi dia nggak mau ngefans kepada Nabi. Karena sebaik-baik makhluk yang layak untuk kita jadikan idola nggak ada lagi selain Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang yang menyambungkan hati kita dengan Nabi Muhammad SAW. Resepin ame Nabi sampai dalam salah satu syair, wa ajmalu min kalam barakatu aini, sampai keindahan yang mulia Nabi Muhammad SAW belum pernah dipandang oleh mata manapun. Saking indahnya Nabi Muhammad, para sahabat-sahabat ini nggak pernah ngelihat orang secakap Nabi. Matanya nggak pernah ngelihat orang sesempurna Nabi. Kemudian kelopak matanya juga nggak pernah ngelihat perangai seindah yang mulia Nabi Muhammad SAW. Wa adyabu min kalam talidin nisa'u, sampai Rasulullah saking indahnya nggak akan Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh rahim wanita manapun selain ibu yang mulia Nabi Muhammad SAW. Jadi ini khusus Nabi Muhammad, nabinya Allah bikin secara khusus. Orang tuanya Allah Ta'ala hadirkan juga secara khusus. Nasabnya Allah berikan dengan nasab yang khusus. Pendidikannya juga mendapatkan pendidikan khusus. Khuliqna mubarakan min kulli aibin. Jadi seolah-olah Nabi Muhammad SAW ini diciptakan oleh Allah Ta'ala nggak ada sedikit pun kejelekan, nggak ada sedikit pun aib. Kalau kita di sini orang yang paling cakep, misalnya siapa cakep banget, pasti ada aja kejelekannya. Apa misal pantatnya korengan, atau bibirnya agak beda sedikit, kulitnya kayak gimana. Tapi Nabi Muhammad udah sempurna banget, perfectnya makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan di alam semesta ini, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau makanya para sahabat-sahabat, nggak ada mereka-mereka yang ketika ngelihat Nabi Muhammad nggak jatuh cinta, itu nggak ada. Sampai sahabat-sahabat, sampai jangankan sahabat, musuh aja kalau ngelihat Nabi itu jatuh cinta. Saking indahnya wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain daripada seluruh yang berhubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga nggak bakal bisa disaingi kesempurnaannya dalam bentuk apapun dari semua manusia-manusia yang ada di alam semesta ini. Cerdas, Nabi yang paling cerdas. Kuat, Nabi yang paling kuat. Berani, Nabi yang paling berani. Dermawan, Nabi yang paling dermawan. Romantis, Nabi yang paling romantis. Perkara yang baik-baik semuanya ada di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beruntung banget kalau ada orang Islam dia nanamin ngefans kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajat fayyitaini. Disampai kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki mulut atau sesuatu yang ada di mulutnya itu Rasulullah selalu bersih, nggak pernah bau mulutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan mulut, giginya Nabi Muhammad, ini sampai air liurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja itu biar yang pertama wanginya seperti wangi minyak kasturi, kemudian rasanya seperti rasa madu, baru air liurnya Nabi. Kemudian itu air liur syifaun likulli da, bisa menjadi obat dari berbagai macam penyakit. Banyak riwayat-riwayat hadis yang menerangkan tentang kemuliaan air liurnya yang mulia Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan hijrah dari Masjidil Haram sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Nabi dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan dalam perjalanan yang mulia Nabi Muhammad, Nabi ditemani hanya dengan salah satu hanya dengan mertua dan juga sahabat yang beriman kepada yang mulia Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi ngumpet di Gua Hiro, kemudian Nabi ngumpet di Gua Thur, kemudian Nabi Muhammad SAW dalam keadaan tertidur lelap sampai kaki daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini digigit oleh binatang kalajengking. Ada riwayat yang mengatakan yang menggigit kakinya Sayyidina Abu Bakar itu binatang ular padang pasir. Karena saking cintanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada yang mulia Nabi Muhammad, walaupun digigit oleh binatang yang sangat buas, Sayyidina Abu Bakar sama sekali tidak bergerak karena khawatir apabila Sayyidina Abu Bakar bergerak, Rasulullah akan terbangun dari tidurnya. Sampai Sayyidina Abu Bakar menahan rasa sakit, keluar air mata dari pipinya Sayyidina Abu Bakar. Begitu Nabi melihat Sayyidina Abu Bakar teteskan air mata, ditanya sama Rasulullah, ada apa ya Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kaki saya digigit binatang buas ya Rasulullah. Maka Nabi diambil, terus diberikan air ludahnya, diusap-usap, di detik itu juga sakitnya langsung hilang. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu langsung kayak seolah-olah habis nggak ada kejadian apa-apa, normal lagi kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu berkat air liur yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gigi Nabi Muhammad dengan gigi yang sangat putih, saking putihnya idza takallama ri'a kanuri yakhruju min baini thanaya. Sampai saking putihnya gigi yang mulia Nabi Muhammad, sampai beliau kalau seandainya tersenyum, ini kayak seolah-olah keluar kilatan cahaya dari setiap celah-celah gigi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh Nabi Muhammad, beliau nggak pernah ketawa terbahak-bahak sampai ngakak. Nabi nggak pernah. Paling hebat ketawanya Nabi Muhammad, senyum dan gigi gerahamnya sampai kelihatan. Indah banget tuh senyuman yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanal bashar gadaman, dan Rasulullah paling cakepnya manusia kalau lagi berjalan. Kalau kita kan jalan modelnya macam-macam, tapi Nabi Muhammad itu sempurna banget jalannya. Beliau kalau berjalan seperti orang yang turun dari bukit. Kira-kira kalau dari bukit cepat nggak tuh? Agak ke belakang, bahunya bidang. Jadi Nabi Muhammad itu jalannya cepat. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW orang yang sangat rajin dan bukan orang yang pemalas. Tuh Rasulullah SAW. Jadi kepribadian ini kepribadian yang sangat luar biasa. Dengan
profil yang sangat sempurna yang ada di dalam diri yang mulia Nabi Muhammad SAW. Sungguh sangat bodoh ketika ada umatnya yang nggak menanamkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Terkhusus dalam momentum bulan Rabiul Awal ini, bulan Maulid. Ayo terus sama-sama kita sambungin hati kita kepada yang mulia Nabi Muhammad. Hadirkan majlis-majlis yang berhubungan dengan majlisnya Nabi Muhammad. Kenalkan diri kita dengan kepribadian yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Orang yang bisa cinta sama Nabi, orang yang bisa sayang kepada Nabi, layakhib. Itu orang nggak bakal merugi, itu orang bakal sukses baik di dunia bahkan sampai di akhirat. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan istiqomah dalam hati kita untuk bisa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal ya Rabbal